Kalau kita sebagai seorang dokter atau seorang ahli konstruksi membuat bangunan, kemudian kita datang ke satu tempat, dan di tempat itu kita tidak temui seseorang yang sakit yang bisa kita obati, atau sebuah proyek yang bisa kita kerjakan, maka kehadiran kita ya selesai sampai di situ aja manfaatnya. Tapi kalau kita sebagai seorang dokter menemukan satu obat baru, misalnya penisilin, atau sebagai seorang ahli konstruksi bangunan, kita membangun sebuah jembatan, maka kehadiran kita akan terus dikenang, walaupun kita tidak lagi berada di situ, walaupun kita telah meninggal dunia. Inilah ilmu, bedanya antara ilmu yang diamalkan dan ilmu yang tidak diamalkan. Apalagi kalau kita mengamalkan ilmu tersebut dengan niat karena Allah, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan dunia saja, maka kita akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, tonton terus sampai habis, dan di akhir akan ada kuis buat Anda. Dan kita langsung sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, ya Allah, amin. Alhamdulillah, Ustadz. Nah, kalimat Ustadz tadi di depan itu seperti pepatah kita, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Ya, betul. Nah, terusin lagi dong Ustadz, supaya lebih jelas. Dalam Islam, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Tabrani mengatakan, belajarlah kalian semua dan mengajarlah kalian semua. Ini, belajar disuruh, mengajar juga disuruh oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan hormatilah orang yang mengajarmu walaupun cuma sepotong ilmu doang. Nah, jadi di dalam Islam, ajar mengajar ini menjadi sangat penting, dan juga kita diajarkan untuk menghormati guru-guru kita. Rasulullah SAW juga bersabda, kalau ini adanya di hadis Muslim, siapa-siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Jadi ilmu ini luar biasa sekali, tapi ilmunya tentu ilmu yang bermanfaat, yang kita amalkan. Nah, sehingga di dalam Islam orang-orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat, kemudian mengamalkan ilmunya, inilah mereka-mereka yang disebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Siapa-siapa di antara kalian yang beriman dan berilmu, mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah beberapa derajat. Nah, tapi ya itulah ya, kita ilmunya bermanfaat, dilandasi dengan iman, baru kita dapatin semua. Rasulullah SAW bersabda, nih hadis lain lagi nih, ini riwayat Tirmizi. Siapa-siapa yang keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah membersamainya sampai dia pulang ke rumahnya. Nah, dahsyat gak? Jadi menuntut ilmu ini memang luar biasa, baik yang belajar maupun yang mengajarkan, dua-duanya mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan sebagai murid kita harus menghormati guru-guru kita. Itu sebabnya waktu itu Rasulullah SAW ketika telah meninggal dunia, ada seorang sahabat mengajarkan suatu ilmu kepada seseorang, dan seseorang itu pada suatu kaum, dan kaum itu mau membayarnya bayaran, memberinya uang bayaran, maka sahabat ini menolak uang pembayaran dari kaum tersebut dan mengatakan, aku tidak menjual ayat-ayat ini, aku tidak meminta pemberian dari kalian. Ketika itulah kaum tersebut mencium tangan guru tersebut, yang sampai sekarang menjadi tradisi bagi kita. Bentuk penghormatan kita kepada guru adalah dengan mencium tangan guru kita tersebut. Baik, David. Luar biasa. Nah Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang dulunya cuma lulusan SD atau umurnya sekarang sudah 50-60 tahun, sudah tua dan suruh mencari ilmu lagi, kan ngapal aja susah. Pertama, ilmu yang dimaksud dari hadis-hadis tersebut, dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, bukan ilmu SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor. Bukan. Itu cuma satu jalur ilmu. Ada banyak jalur ilmu yang lain. Bahkan di Indonesia, banyak sekali para pengajar-pengajar di pondok-pondok pesantren yang tidak memiliki ijazah formal S1, S2, S3.
Karena ilmu yang dimaksud dengan hadis dan ayat-ayat Allah tersebut bukan ilmu yang formal kayak begitu. Ini kita bicara mengenai ilmu kehidupan. Ilmu bagaimana memahami Allah dan ciptaan-ciptaannya. Ilmu yang memahami bagaimana diri kita sebagai pertama Abdullah, yang kedua sebagai khalifah fil ard. Nah, ilmu itu yang dimaksud, ilmu bagaimana kita menjalani kehidupan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu waktu itu pernah ditanya, ya Ali katanya, ini susah banget hidup ini, susah ini, pening ini hidup, berat banget cobaan hidup, benar gak? Sehingga dia udah hampir-hampir memutus asa. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya, apakah ketika engkau hadir ke dunia, apakah ketika engkau lahir di dunia ini, engkau membawa semua masalah-masalah tersebut? Orang tersebut, enggak. Waktu aku lahir, enggak ada masalah. Semuanya beres. Ada orang tua yang ngurusin, mau makan, mau minum, mau apa, segala beres. Sudah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya lagi, apakah ketika nanti engkau mati, engkau bawa semua masalah-masalah itu di alam kuburmu? Dia jawab juga, enggak. Kalau udah mati, ya udah selesai. Kata dia, urusan di dunia. Nah, kalau kamu datang ke dunia tidak membawa masalah-masalah itu, dan kamu pergi meninggalkan dunia tidak membawa masalah-masalah itu, apa yang harus ditakuti dengan masalah-masalah yang dihadapi selama kehidupan di dunia? Kehidupan di dunia ini adalah adalah permainan yang Allah ingin melihat kita bagaimana kita bisa selalu berserah diri, bersyukur, redha dan ikhlas dalam menjalani hidup ini dengan berbagai macam skenario kehidupan yang memang telah disusun oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, itu sebabnya Imam Bukhari dalam hadis meriwayatkan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, berilmulah engkau sebelum engkau bicara, sebelum engkau beramal, dan sebelum engkau melakukan aktivitas apapun. Tanpa ilmu kita ngomong jangan ngomong ngaco. Tanpa ilmu kita beramal jadi amalnya ngaco. Tanpa ilmu kalau kita melakukan aktivitas ini dan itu jadi aktivitasnya ngaco. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, beramallah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, kalau saja suatu pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Ini karena bukan pada ahlinya, jadi dia nggak punya ilmunya dalam mengerjain sesuatu, ya tunggu aja kehancurannya. Benar. Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, keutamaan ilmu itu jauh lebih tinggi daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik sikap kita dalam beragama ini adalah sikap warok. Dengan ilmu itulah kita menjadi hamba yang jauh dari sikap sombong. Karena kita tahu di atas langit masih ada langit. Kita tahu bahwa ilmu kita itu dibandingkan dengan ilmunya Allah. Kalau kita celupin telunjuk ke air, kemudian kita angkat di lautan, maka yang tersisa di jari kita itulah ilmu kita. Dan lautan yang luas itu adalah ilmunya Allah. Orang-orang yang berilmu, makin berilmu mereka, makin mereka bersikap warok. Makin mereka bersikap rendah hati. Karena dia tahu pasti masih ada orang lain yang punya ilmu lebih tinggi lagi. Seorang profesor atau seorang ahli ekonomi syariah, siapapun lah. Mungkin dia ahli di zamannya, benar gak? Tapi dengan perjalanan waktu bisa muncul, sangat besar kemungkinan dan pasti akan muncul orang-orang lain yang lebih ahli dari dirinya karena perjalanan waktu tersebut. Gitu, Fit. Maaf Ustadz, waro itu artinya rendah hati bukan? Ya, rendah hati. Artinya kita humble, sederhana. Kita sederhana, enggak sombong, enggak ngejago, enggak merasa paling pinter, enggak ngerasa paling hebat di dunia. Karena kita tahu yang namanya ilmu itu, kalau kita udah orang yang udah berilmu ya, kita tahu bahwa ilmu kita itu sebetulnya enggak ada apa-apanya. Terlalu banyak faktor yang bisa membuat perkiraan kita, proyeksi kita meleset. Saya belajar banyak sekolah dalam ilmu ekonomi ini, dan saya tahu persis bahwa kemampuan seorang ekonom untuk memprediksikan sesuatu terjadi itu sangat ditentukan oleh banyak hal, dan saking banyak halnya dia nggak tahu lagi sebetulnya
apa yang akan terjadi, sehingga dalam ilmu ekonomi selalu disebut ceteris paribus, apabila hal-hal lain tidak berubah, gitu. Tapi kalau ada hal lain berubah aja dikit, udah berubah lagi semua ceritanya. Gitu. Baik, Nah, semoga kita juga menjadi warok seperti itu ya Ustadz. Barangkali ada penutup Ustadz? Rasulullah SAW bersabda, ini hadis Imam Abu Daud. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu untuk mendapatkan keredoannya Allah, dan dia tidak mencari itu kecuali hanya ingin mencari keredoannya Allah, maka dia dipastikan akan mendapatkan harumnya surga kelak. Gitu, Fit. Mantap. Ustadz, sudah siap buat kuisnya? Siap. Oke, quiz time. Nah, ini kuis nih ya. Coba nih, pada nyimak gak ya? Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Yang artinya, siap-siap. Siapa-siapa di antara kalian yang beriman dan berilmu, maka Allah akan titik. Oke. Ulang ya. Siapa-siapa yang beriman dan berilmu, maka Allah akan titik. Oke. Nah, hanya yang tadi menyimak tahu jawabannya. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.